Bapak Faisal Skybus, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh manis buah rambutan tumbuh subur di depan halaman. Selamat datang Buya Meldi beserta jemputan di kota Dumai, kota idaman. Alhamdulillah, masyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami muliakan Al-Mukarram Gubernur Sumatera Barat Buya Meldi Ansarullah yang hadir pada hari ini luar biasa. Yang kami hormati anggota DPRD Kota Dumai Provinsi Riau, Bapak Dr. Senario. Yang kami hormati para penasihat, ada Datuk Saril Abu Bakar. Tadi saya bisik, tuh mana Datuk itu ya? Senyum dia Buya, mantannya. Ada yang sana di belakang katanya. Yang kami hormati Bang kami, Bang Abdul Gabung Nasir yang hadir hari ini. Dan kami hormati para pelindung yang hadir dan yang kami banggakan. Ini juga Ketua Umum. Kalau bilang Bang Cut kalau bilang kan, karena kami mantan Sekda Meranti, kami kenal beliau. Selamat Bang, dan insyaallah amanah memimpin nahoda Ikatan Alumni SMP 1. Kita hormati ketua harian yang hadir, Bapak Ibu yang kami banggakan, ini para senior yang hadir, dan insyaallah berkah untuk IKA Alumni SMP 1. Silaturahmi ini terus terjalin, dan kami yakin ini banyak orang-orang yang pengalaman, yang pejabat, yang mantan pejabat, yang juga dari akademisi. Saya yakin kontribusi Bapak Ibu sekalian sangat kami tunggu untuk bangun Dumai ke depan. Bapak Ibu sekalian, Buya, sekarang Dumai punya tagline kembar, kota idaman dan Dumai berhikmat. Ada 7 hikmat yang kami lagi proses Buya. Secara IKU, indikator kinerja utama, alhamdulillah target 2025 semua sudah terpenuhi 2003 nih Buya. Pertama, hikmat kesehatan. Hari ini alhamdulillah kita Dumai semuanya sudah wasil, sudah ditanggung semua untuk kesehatannya, lebih kurang 40 miliar, termasuk juga mobil ambulan Buya. Dulu kami siapkan juga, karena ada keluhan Pak Wali, kami tunjuk tak punya kendaraan. Alhamdulillah setiap dua kali seminggu kita siapkan untuk transportasinya. Kami berharap warga Dumai tak mampu tidak lagi mengeluh masalah kesehatan. Dan ini alhamdulillah berkah Buya. Tahun ini ada 3 rumah sakit besar terbangun. Allah bros, insya Allah target kami belum 10 clear. Nanti tahun ini juga Safira akan bangun di Lubuk Gaung, ini sudah kami proses, dan juga ada rumah sakit swasta di Purnama. Untuk apa? Next, rumah sakit kita akan melayani sesuai haknya saja. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang VIP biarlah di Jawa Bros, Safira, ada Jasmine, ada yang sakit swasta. Insya Allah kami yakin. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, meski rumah ini ditunjuk regional oleh Kemenkes, wajib melayani Bengkalis dan Rohil. Karena mohon maaf, Rohil hari ini dokter saya tidak lengkap, Bengkalis juga walaupun TBB, dokter juga terkendala dokter. Kenapa? Emang di pulau tidak semua dokter saya mau di pulau. Dia lebih nyaman di Dumai. Kenapa? Mudah kemana-mana, karena di darat, mudah ke Jakarta, mudah kemana. Sehingga insya Allah ini juga suatu peluang untuk kita. Dan ke depan insya Allah kami juga membangun poliklinik. Insya Allah tahun ini Januari kita akan bangun 3 lantai. Itu apa? Agar semua dokter spesialis ada polinya, sehingga insya Allah untuk mengurangi, dan ini jadi peluang kami. Karena kami berharap usia harapan hidup kota Dumai Buya juga tertinggi. Jadi yang meninggal Bu sudah memang jauh 74 umurnya. Jadi mau nggak mau kita memang harus maksimalkan untuk poliklinik, puskesmas lansia. Tahun depan Bapak Ibu sekalian yang SMP, yang sekolah yang puskesmas di dekat SMP Negeri 1, kita akan kembalikan juga ke kitohnya. Yang lansia hari ini bercampur Buya karena banyak penduduknya. Insya Allah kita akan bangun ke depan jadi lansia spesial, nanti ada sahabat ambulan, sehingga insya Allah juga ini bisa maksimal untuk melayani lansia-lansia kota Dumai yang hari ini cukup tinggi umurnya. Sehingga insya Allah Bapak Ibu sekalian, kami berharap untuk melaksanakan kesehatan insya Allah clear untuk 2023-2024. Sehingga kami bagai-bagai meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang insya Allah tahun ini semua puskesmas sudah melayani 24 jam, baik melahirkan dan sebagainya sudah 24 jam. Kami terakhir dibangun di Bukit Kapur tahun ini clear. Jadi berharap 2023 semua masyarakat clear. Yang kedua, hikmat pendidikan Buya. Hari ini insya Allah kami telah menganggarkan beasiswa pendidikan, dan kami hari ini dengan Kadis Pendidikan Bapak Ibu sekalian lagi mengejar untuk apa? Agar membentuk karakter anak dengan program siswa beradab. Ini berkah juga kami dampingi akademisi baik dari UIR, dari UNRI, dari UIN. Kenapa? Ada tolak ukur, ada angka. Kami tidak hanya bicara saja, karena kami perlu angka real. Dalam progresnya cukup baik. Hari ini Bapak sekalian,
kita telah bagi buku siswa berharap ke anak SD dan SMP Buya. Yang muslim sesuai dengan muslimnya, 5 waktunya, doa pendeknya, dan plus hafalan juz 30-nya. Ini berkah bagi sekalian. Anak kita sekarang di Dumai sudah 3.300 anak sudah hafal juz 30 Buya. SD negeri dan SMP negeri. Tahun depan target kami, tidak tahun ini target kami ada 4.000 anak akan hafal juz 30. Saya yakin bagi sekalian itu muslim. Yang non muslim juga kami dengan ketua gereja telah membuat buku juga bagi sekalian. Agar apa? Agar anak kita dari SD, SMP terbiasa dengan agamanya. Untuk apa? Agar dia juga betul-betul punya mental yang baik. Saya yakin bagi sekalian, ini perlu proses lah. Perlu proses apa? Karena perlu ada dokumen, ada standar yang kami buat. Tidak hanya cakap saja Bapak Ibu sekalian. Sehingga insya Allah kami berharap next nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan kami yakin generasi anak kita akan baik. Ini mohon maaf Bu yang perlu kami sampaikan Bapak sekalian. Kami sudah apel upacara ke semua anak SMA di Kota Dumai. Bapak Ibu tahu anak kita yang muslim berapa orang sholat subuh Bu ya? Hanya 10% Bu ya. Berapa sholat subuh berjemaah? Hanya hitungan jari. Termasuk yang Kristiani berapa tiap minggu ke gereja? Sama Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Orang tuanya sudah sibuk dengan ekonomi, orang tua sudah sibuk dengan yang lainnya, sehingga lupa dia ada basic yang harus mereka tempat. Saya yakin walaupun tidak bisa bekerja sama, tidak bisa maksimal tanpa bantuan orang tua. Kenapa? Madrasahnya anak ada di rumah-rumah. Makanya berapa bagi sekalian ke depan, ini kami terus bisa dengan kaidah dan kepala sekolah semuanya. Dan catatan kami, kepala sekolah yang tidak melahirkan anak-anak yang punya karakter akan kami evaluasi dengan tegas. Karena mohon maaf, tunjangan guru luar biasa. Ada sertifikasi, ada dari Pemda kita, ada dari gaji, dan banyak peluang-peluang mereka. Alangkah naifnya kalau kepala sekolah tidak maksimal untuk mengejar bagaimana menutup kekurangan. Berikut dari sekalian, khidmat infrastruktur. Ini berkah bagi sekalian. Rasanya Tok Saril, mimpi saya bangun rumah yang 3 tahun sahabat, mimpi tanpa campur tangan Allah bagi sekalian. Mohon maaf, zaman Pak Jonas dulu APD 1,1, Pak Herol juga segitu. Ini berkah Pak, bukan karena wali kota pintar. Saya yakin kata Allah, intan surullah yang suatu kata Allah. Kalau engkau bantu agama Allah, pasti Allah bantu. Hari ini sekalian angka tertembus 2 triliun APBD kita. Bapak bisa lihat jalan Dok, jalan Sudirman, drainase dan sebagainya. Mungkin Tok Saril udah lama tak ke rumah. Sekarang Tok Saril berapa titik sudah clear pas-pasan roknya. Baik dengan siang, mau dapat Telkom yang hari banjir, alhamdulillah. Kami sudah pantau selama setahun, alhamdulillah pasar rok sudah cukup baik. Ini juga berkat kita semuanya. Mohon maaf, kami juga sudah berharap dari provinsi, dari pusat. Mohon maaf tidak ada sama sekali. Jadi kami dengan apa yang ada kami maksimalkan. Untuk apa? Uang kita ada Pak. Uang kita ada. Hari ini terus kami besar. Jadi insya Allah kami berharap ini Tok Saril tahun depan tinggal lagi di Pantai Murah tempat Pak Ismadi. Mana Pak Ismadi ini? Kalau dia sudah buat klaim-klaimnya, tinggal bantaran sungai. Dan kami yakin sekalian, kenapa hari ini masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Kami punya relawan kebersihan lebih kurang 150 orang di 4 kecamatan. Setiap pagi mengambil sampah ya. Dan masyarakat masih dia tidak peduli. Minimal depan rumah dia bagus sekali. Kami ada WA group, tapi kami tetap optimis. Kenapa? Tagline kami Dumai berkhidmat, melayani dengan ikhlas dan ibadah. Saya yakin bagus sekali juga akan menjadi baik untuk semuanya. Karena betul kata Tok Saril, untuk apa kita bangun banyak-banyak kalau pasar tidak selesai. Maka Tok Saril kami fokus. Dalam siang alhamdulillah kemarin sudah clear, ada pula yang mencuri pintu air. Kemarin dari Telkom sudah clear, ada pula yang mencuri klepnya. Ini nggak tahu kerjaan siapa. Mungkin anak kita yang perlu kita bina. Sehingga kami yakin insya Allah bagi sekalian, target kami 2024 ya tidak menjirokan, tidak mungkin lah. Dengan 3 tahun sekarang merubah semua tidak mungkin. Tapi insya Allah untuk pasar rob berarti dia termasuk juga tempat kakak kami di Semangka hampir bilang clear lah. Tempat Kak Teguh Rupiah juga sudah hampir clear masalah pasang robnya. Kenapa? Memang ada strategi yang sangat sederhana yang kami buat. Kita naikkan bantarannya, buat klaim, dan itu sepantau. Kenapa? Memang daerah kita memang cukup tinggi. Terutama di bulan 9 kemarin sudah kami pantau alhamdulillah. Nanti sekali lagi di bulan November ini juga kami ada pasang sekitar 2,5-2,6. Bapak sekalian, khidmat infrastruktur hari ini sudah menyentuh ke seluruh kelurahan, baik Sungai 9, baik Bukit Kapur, semuanya. Tapi mohon maaf, tidaklah semua gang kami penuhi. Bohong lah, kalau wali kota Haji Faisal menjanjikan bohong. Tapi alhamdulillah berapa titik sudah kita penuhi, dan kami Buya dengan DPRD sangat sinergi. Kami sangat bangga anggota DPRD rumah yang luar biasa. Kami tahun ini sudah mengesahkan Buya APBD 24 sudah kami ketok Palu kemarin. Kenapa? Kami ingin membangun rumah. Dan juga ya biasalah
ada juga yang bacalek yang nyentil-nyentil, silahkan saja. Kami bismillah, karena kami dipilih tanpa money politik. Kami dipilih tanpa membayar Bapak Ibu sekalian. Rasanya berdosa kalau saya tidak bangun rumah. Kayak mohon Bapak Ibu sekalian, masih banyak PR kami. Kami tahun depan insya Allah membangun stadion bola, karena bola yang Persemai Jamal Samsir luar biasa sampai Liga 3. Rasanya Pak, sayang bibit-bibit kita tidak manfaatkan. Dan kami dengan teman-teman klub bola dengan PSSI Persemai, insya Allah di Januari akan pertandingan pertama. Kenapa kami bangun Tanjung Palas yang kemarin Pak jelas bangun karena memang terkendala. Insya Allah tahun ini sudah kita buat ide dan kami angkat 40 miliar. Ini berkah Bapak sekalian. Dan mohon doanya. Saya yakin hari ini Bapak sekalian, kita nanti betul kata Tan tadi, Dr. Tasaril, nanti kita akan ada pesta besar. Ada pemilihan presiden, DPRD, DPRD, provinsi maupun DPRD Dumai. Tolong Bapak sekalian, kita boleh beda pilihan, boleh beda warna, tapi jangan saling menghina, jangan saling mencaci. Untuk apa? Dosa kita jangan belum clear, masa tambah dosa lain. Kami berharap sekalian, tolong pilih terbaik. Saya sangat iri dengan Buya Meldi. Anak saya Buya kuliah semester 3 di ISI Buya. Saya setiap bulan atau 2 bulan saya ke sana. Rasanya Pak sangat miris. APBN terbesar Buya dari Dumai Buya untuk Riau. 12 triliun sampai 13 triliun pajak kita masuk CPO Pak ke pusat. Tapi nol. Kenapa? Tidak ada perhatian DPRD untuk memperjuangkan. Kita ini kenapa? DPRD Provinsi Sumatera Barat sangat getol memperjuangkan APBN-nya. Saya kemarin ke Solo, bapak anggota kami urus 3 hari di Solo. Bayangkan Pak, 350 miliar diperjuangkan dari DPRD Pak untuk membangun. Saya ke Payakumbuh kemarin, turapnya saya tanya dari APBN. Jadi kami berharap sekalian, tolong mari kita pilih DPRD yang memperjuangkan Dumai. Saya mohon maaf, saya juga agak apa juga kemarin ada juga dari partai sebelah yang memang betul maaf, saya perlu sampaikan juga. Ini partainya siapa nih? Partainya Mas Gabe ini. Itu apa Opung Effendi Senipar. Dia memang bukan saya puji lah. Dia sangat memperjuangkan Pak. Ini jalan apa yang di jembatan Sungai Gantung, impres Pak yang dari apa jalan Parangkitang tembus Pak ini. Kemarin sudah tekan kontrak sama Balai PUPR dan insya Allah dibangun Pak sekitar 4,5 kilo. Juga kami berjuang terus dan kami terima kasih. Dan kami berharap dengan termasuk Buya Sarul Aidi Buya anggota Buya PKS. Walaupun bukan dapil sini Pak, alhamdulillah kita juga dapat Pak nih pelabuhan Pak yang di Doh ini bantuan Opung Investor dan juga Sarul Edi memperjuangkan sekitar 30 miliar. Alhamdulillah ini tahun clear Bapak sekalian. Jadi kami berharap Bapak sekalian hari ini Dumai sudah berubah. Yang dulu industri, sekarang dia kami fokus destinasi-destinasi. Alhamdulillah ada Ekopark, ada DEC, ada kawasan pertanian terpadu, ada yang lainnya. Dan hari ini kunjungan Kota Dumai lebih kurang setiap minggunya sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Sekarang Bapak Ibu sekalian lihat kuliner menjamur di Kota Dumai. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pertumbuhan ekonomi luar biasa. Bukan dari kami, tapi angka PPS sekarang Buya pertumbuhan ekonomi kita 5,4% Pak, tertinggi setelah Pekanbaru sekalian. Jadi kami nggak bertingkang, kami hari ini menunjukkan bahwasanya Dumai lagi bergerak, lagi membangun. Dan kami sangat berharap keluarga besar alumni SMP Negeri 1 tolong beri kontribusi untuk Dumai, beri pemikiran untuk Dumai. Dan kami yakin dengan sinergi kita insya Allah akan baik. Tok Saril, mohon maaf, setelah kita sudah anggarkan sekitar 150 miliar untuk dinas pendidikan. Kenapa kami tidak bangun aula di situ? Mohon maaf, kami lagi bangun SMP negeri yang di Meranti, Bangsa Aceh dan juga di Labrosek. Kalau kami bangun nanti aulanya, kami sudah ngomong sama Bu Ida juga. Kalau kita bangun tidak ada komplain. Kenapa? Sekarang zonasi sangat tinggi Bang. Jadi kami berharap nanti insya Allah stunting SMP di Labrosek kami bangun siap. Tahun ini lagi dibangun Tok Saril, sehingga insya Allah ada pemilihan anak-anak murid. Sekarang SMP 14 kami bongkar, numpang di SD di Labrosek. Insya Allah Tok Saril kalau untuk bangun aula, insya Allah kami bisa. Karena di SMP Negeri 2 sudah cantik aulanya, di SMP 9 sudah cantik aulanya, dan insya Allah nanti SMP 1 nanti insya Allah clear semua SMP ini akan dibangun. Insya Allah. Karena bangun aula hanya cukup 4 miliar saya nggak ada masalah. Tinggal tempatnya Tok Saril. SMP 1 terkunci dengan tempatnya. Kalau kita memang robohkan, ya robohkan semuanya agar kita buat desain baru. Kalau untuk menambah lagi harus ada yang dikorbankan untuk sekolahnya. Jadi insya Allah SMP harus kita tingkatkan minimal 3 tingkat, bisa mengurangi zonasi.
Tapi yang berkah Bapak sekalian, sekarang SMP kita, kalau di SMA memang agak susah donasinya. Memang tanah kita tidak ada, keempat lalu yang memperjuangkan kemarin tanah di apa susah di kota Pak. Jadi kami kemarin bilang Pak Kansol, tolong Pak Kansol, kalau memang susah membangun di kota, tolong tambah kelasnya. Tahun ini alhamdulillah ada 3 kelas di SMA 2, ada 3 kelas di SMA 1, ada 3 kelas juga di SMK 1. Itu apa? Agar donasi dapat berkurang. Kalau SMP Bapak sekalian, termasuk SD sekarang Bu ya, pola pikir orang rumah sudah berubah sekarang. Sekarang banyak anak masuk ke SD ini, ada Basma, ada Muslimin, ada Al-Izzah, ada At-Torik. Alhamdulillah SD kita Bu ya sudah berkurang Bu ya. Termasuk juga ada Kalam Kudus, ada yang baru yang di Purnama. Jadi anak-anak SD orang tua sudah beralih ke masuk ke SD yang favorit. Sehingga insya Allah SD kita Bu ya ada bertempat termasuk Sri Lanka, kita akan menjadi SMP. Dan alhamdulillah SMP juga sekarang sudah mulai beralih orang tua kita. Baik ke SMP itu yang ada orang rumah. Maka kami besar tolong SMP swasta yang punya inovasi, punya strategi yang baik, silahkan bangun, kami support. Kenapa? Kami ingin agar kami SMP negeri, SD negeri, kami bisa untuk yang lainnya. Sehingga insya Allah yang kaya biar yang tempat yang baik, yang tak mampu kami tingkatkan kualitasnya. Baik dari bantuan bosnya, bantuan APBD-nya, sehingga insya Allah kami punya target. Nanti insya Allah SD kita akan ada yang kita minimalkan, dia punya digital kurikulum merdeka. Dan kami kemarin Bu ya, kita juga dapat penghargaan dari Menteri Pendidikan, digital kurikulum mereka terbaik se-Indonesia Bapak sekalian. Ini berkat kepala sekolah yang luar biasa. Karena mohon maaf, kepala sekolah kerja cukup berat sekarang untuk Saril. Banyak guru mereka, sekolah penggerak, siswa beradab, rasanya sudah buntu kepala sekolah karena banyak betul tugasnya. Tapi kami tetap semangat karena kami sekarang kepala sekolah yang menunjuk langsung kadis pendidikannya, tidak wali kota. Tolong pilih terbaik. Sekarang maka kepala sekolah sekarang Bang Madelius sekarang yang muda Bang, tidak yang tua sudah pensiun, termasuk Pak Abdullah sudah pensiun, ini nanti Pak Jaini juga sudah mau pensiun. Jadi sekarang kepala sekolah ditunjuk oleh kadisnya. Agar apa? Agar kepala sekolah taat dan patuh kepada kadis pendidikannya, tidak takut kepada wali kota. Karena kami ingin sinergi antara kadis dengan kepala sekolah bisa baik. Dan kami berharap sekalian mohon doanya. Kami juga tahun depan ada proyek strategis kita bangun, termasuk juga nanti di Selinsing Bu ya. Ini berkah Dumai Kusaril, Dumai berkah hari ini. Mohon doa sekalian. Kemarin teman-teman kami dari Menteri Perhubungan telah survei pasien yang ada di Selinsing dan juga daerah TPI. Ini Bu ya, alhamdulillah hasil lapornya silikanya terbaik sedunia Bu ya. Insya Allah lagi kita akan berusaha untuk di tanah kita 4 hektar di Selinsing, kita akan bangun pabrik silika. Dan alhamdulillah yang nampung sudah ada orang Singapura. Tinggal nanti Menteri Perhubungan meng-IC-kan juga Menteri HLK. Mohon doa ya sekalian. Kalau ini Bapak Ibu sekalian berhasil, saya sangat yakin kita tidak butuh lagi APBN misalnya, karena penghasilan dari TAD pasar silika ini lebih kurang 500 miliar untuk penghasilan pada kita beliau. Bayangkan kalau penghasilan 500 miliar, saya rasa siapapun nanti wali kotanya akan mudah membangun. Kami hari ini bagaimana untuk Dumai betul-betul menjadi kota idaman yang bukan hanya listrik, tapi menjadi betul-betul terrealisasi dengan baik. Kami mohon doa Bapak sekalian, para senior kami. Saya yakin memperjuangkan Dumai, membangun Dumai memang sangat susah. Karena merubah perilaku manusia tidaklah gampang. Tapi kami berkah hari ini, kami sangat senang dengan Bapeda kami Bapak ya. Bapeda kami bilang Bapeda Syariah. Seda kami Seda Syariah dia bilang. Bapeda kami juga Bapeda Syariah. Mohon maaf Bapak sekalian, pendapatan TAD kita dari distribusi hari ini 2 kali meningkat Bu ya. Kenapa? Tidak ada yang bermain Bapeda dengan perusahaan. Mohon maaf, dengan Pertamina untuk Saril kami gas 50 miliar dapat TAD. Ini terlagi SDU ada 190 miliar masuk TAD. Kenapa? Perhitungan hari ini yang hari mohon BPB tidak sesuai kenyataan di lapangan. Alhamdulillah sekalian kami besar karena kami yakin target kami 2024 dengan kita rubah perda kita menaikkan PBB untuk perusahaan dan juga untuk yang lainnya. Orang miskin sudah gratis Pak, di bawah 100.000 sudah gratis yang tak mampu, jadi semua sudah free. PBB kita 100.000 sudah tidak tarik lagi, sudah free. Kami berharap sekalian, kalau ini kita maksimalkan, bapendanya baik, sehingga insya Allah target kami untuk pendapatan retribusi dari BNPB dan PBB, target kami nanti insya Allah 1 triliun di 2025. Dan kami berharap dalam doanya ini bisa terjadi. Kenapa? Karena memang kita memang semangat bahwa Dumai betul-betul dapat mandiri.
Karena mohon maaf, Tuh Saril, kalau kita kemarin PPN, mohon maaf, kalau kita minyak turun, ya Bu ya, apalagi ada nih untuk pilpres, pasti akan berkurang. Tapi kalau kita mandiri fiskal, saya yakin dengan PAD kita yang besar, saya sangat yakin kita bisa membangun Dumai. Bahkan Dumai ke depan next akan menjadi Rio Pesisir provinsinya di Dumai. Kayak untuk Kamal, Tuh Saril, Pak Naryo perjuangkan ini. Karena zaman Pak Anas sudah di DPRD, sudah waktu zaman Pak Naryo sudah terrealisasi Pak. Tinggal DPR RI dan kami telah membuat konsep. Tuh Saril, kami berkonsep dengan forum untuk Rio Pesisir. Siapa nanti capresnya, kami berarti akan kampanye Dumai. Insya Allah kami Nasdem telah koordinasi akan menjadwal juga Anies ke Dumai. Kita akan MOU. Dua kali minta. Pertama, minta tanah konsesi. Kedua, Rio Pesisir. Kemarin kami ke PDIP juga dengan Uber, tolong Uber. Usahakan juga Pak Ganjar kalau menjadi, tolong kemari. Kita buat MOU. Termasuk juga Pak Prabowo dengan Bang Haji sudah setuju. Draft ini akan kita sahkan nanti dalam bulan depan, bulan 10, bulan 11. Untuk apa? Agar sepakat semua ketua partai, FPK, LKMD, pendeta, ustadz, semua akan terlibat. Untuk apa? Siapapun nanti presiden, dia ada dua janji yang harus dipenuhinya. Pertama, Rio Pesisir. Kedua, tanah konsesi yang hari ini masih terkembangkalai. Karena memang apa? Karena memang bisa dilaksanakan. Kemarin saya jumpa Pak Jokowi setuju. Kita wajib bayar NJWP. Cuman di bawahnya agak susah kita jumpa. Tapi next lah, ini kita akan terus gesak. Yang penting hari ini kami berharap Bapak Ibu sekalian, mari kita yang sudah senior Pak, maksud kami lah, kami nggak terasa Pak Naru udah hampir 49 Pak Naru, rasa udah capek yang tua aja rasanya. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya akan mati. Kulu nafsin yang akan mati. Mau wali kota, mau ustadz, mau notaris, semua mati Pak. Tolong Bapak Ibu sekalian, yang kita bawa amal ibadah. Bapak Ibu punya duit ratusan miliar di tabungan Pak, tinggal, ya kan? Bapak Ibu punya rumah mewah, kebun semua tinggal Pak. Yang dapat kita apa Pak? Amal ibadah kita. Kalau Bapak Ibu hanya menabung, nanti itu meninggal, anak Bapak Ibu yang akan cari warisan, berantem dia. Nyesal kita Pak Bu. Saya sampaikan seperti Jumat, seperti Maghrib saya sampaikan. Tolong, mari Pak Bu. Kita punya kepentingan bersama. Kita punya semangat bersama. Saya yakin nanti zakat Bapak Ibu sekalian, kita Dumai sudah hampir 8 miliar. Dan kami ingin Bapak Ibu sekalian, Basnas kita. Tolong, yang punya kemampuan, tolong berzakat di Basnas. Karena hari ini Basnas telah membantu baik pendidikan, mulai uni maupun yang produktif. Dan insya Allah semua Pak, saya bilang Basnas, jangan ada uang disimpan di Basnas, saya bilang asal masuk langsung salurkan sesuai dengan asnafnya. Dan kemarin kami juga dengan Universitas Dumai telah MOU walaupun sharing. Kemarin kami bantu separuh, kami separuh. Jadi sekitar 4 orang kami beasiswakan anak-anak Dumai yang tidak mau kuliah ke PCR, anak Dumai yang tak kuliah ke Cepu. Karena kami telah anggarkan sekitar 70 orang yang kuliah di PCR Pekanbaru, juga di Cepu. Untuk apa? Ada 2 syarat. Yang pertama tak mampu, yang kedua prestasi. Baik prestasi akademik maupun non-akademik. Baik di hafal Quran 5 juz, alhamdulillah sudah kita kirim Bapak Ibu sekalian. Ini juga berkah untuk apa? Agar dia ke depan. Untuk apa? Mendongkrak ekonomi keluarga, mendongkrak ekonomi Dumai. Karena kami berharap sekalian, tamatan PCR, tamatan Cepu, rata-rata Pak semua bekerja punya. Maka kami ambil yang teknis, fokus ke teknis. Kenapa? Insya Allah dia jadi bekerja, dia bisa keluar negeri, dia bisa mana, sehingga dia memanggil anak Dumai. Kenapa? Dia dibantu oleh PPD, dibantu oleh uang rakyat. Dan saya sangat yakin, pasti secara umum nasional dia akan punya kontribusi untuk depan. Sekali lagi selamat Bang Jun, selamat Pak Mas Eko, selamat semua pada Negeri 1. Tetap jalan satu rahmi, terus buat bakti sosial, bantu Dumai, perhatikan Dumai. Saya yakin alumni Semi 1 ada di seluruh dunia. Dan kami yakin Mas Eko tetap semangat. Jangan bilang nggak peduli, mungkin belum ada rangsangan saja. Mungkin perlu ada strategi bagaimana merangkul anak-anak alumni Semi 1 bisa bergabung dengan 3 alumni. Saya sangat yakin insya Allah dengan pengurus yang baru, bagaimana bisa membuat inovasi, membuat strategi sehingga mereka akan nyaman bila bertemu dengan teman alumni Semi 1. Lebih kurang yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.